Baik, sekarang kita akan membuat bagian edit dan update-nya. Tadi di DC input, di sini sudah kita customize arahnya ke controller Dharma dan function edit yang atas ini ya, dengan membawa ID. Nah, di sini berarti hampir sama dengan yang delete tadi. Jadi kita buat function baru di sini. Public function, kemudian edit. Kita buat di sini ID. Sama seperti yang di atas, kita buat kondisinya di sini string sama dengan array. Diambil dari URI segment berupa ID, simpan ke dalam variabel ID. Oke, berikutnya kita panggil modelnya. Nah, untuk pemanggilan model di edit ini hampir sama seperti yang ada di sini, yang di view. Jadi teman-teman copy aja ini, copy yang isi function yang ada di view, kemudian paste di bawah sini. Ini kurang string ya. This slot model DC model. Kemudian ini kita perbaiki. Oke, ini kita nggak butuh, kita buang. Yang kita butuhkan adalah yang bawahnya ini. String data kategori this DC model. Di sini bukan view tapi edit. Kemudian edit data yang kita kirimkan adalah pertama kondisinya, string where, dan nama tabelnya. Kemudian di sini juga akan di result. Itu ya hasilnya nanti di result untuk nanti disertakan ke halaman pengeditan. Nah, untuk halaman pengeditan di sini kita butuh bukan input tapi edit gitu ya. Tapi di sini kita butuh edit. Jadi teman-teman ini kita ubah menjadi DC edit untuk datanya tetap seperti ini. Nah, berikutnya kita persiapkan dulu dari halaman ini, dari halaman DC editnya dari input aja. Jadi ini teman-teman silakan copy paste atau save as. Kita ubah namanya menjadi DC edit. Kemudian kita lakukan beberapa perubahan pada halaman ini. Ini bukan input tapi edit. Kategori base URL-nya kita arahkan ke update. Gitu ya. Ini post tetap. Nah, sekarang gimana caranya untuk menampilkan data pada kategori name dan description ini. Nah, kita buat for each-nya, jadi sama seperti yang ini. Kita bikin for each seperti yang sudah ada di sini. Ini kita copy saja, kemudian teman-teman taruhnya harus menutupi form action ya. Jadi kita buat di bawah row aja. Kita buat PHP baru di sini. Kemudian for each kategori S kategori. Nah, di sini pakai kurung kurawal buka. Kemudian kita cari tutupannya di sini. Nih, ada garis ya. Kita bikin PHP lagi, kemudian pakai kurung kurawal tutup. Berikutnya kita panggil datanya untuk dimasukkan ke dalam masing-masing objek. Yang pertama adalah untuk yang kategori, ini kita buang aja nih. Kemudian kita scroll ke bawah, ini juga sama, ID example last name-nya kita buang dan placeholder-nya. Kemudian di sini teman-teman sekarang kita buat value. Gitu ya. Spasi dulu. Nah, value itu isinya adalah data yang kita ambil dari table. Jadi di sini teman-teman buat PHP baru. PHP
echo aja lah langsung ya, seperti ini. Kita ada yang kurang nih sepertinya, nggak apa-apa lah, lanjut dulu, tutupan. Kemudian nih echo string kategori, kemudian tanda seperti ini. Di sini teman-teman tinggal masukkan nama fieldnya. Yang atas berarti, nah sedangkan yang bawah ini namanya berarti descript ya. Nah seperti ini. Oke. Ini berarti kita buang saja. Yang kita butuhkan adalah halaman inputnya untuk dijadikan edit. Kita hapus. Kemudian kita hapus. Nah, di model kita bikin function baru untuk edit. Public function edit data. Kemudian di sini yang kita butuhkan adalah sama seperti yang atas, string where string table. Itu. Kemudian caranya hampir sama seperti yang sudah kita buat. Tepatnya seperti yang di view, tapi di sini pakai kondisi ya. Jadi di sini teman-teman buat string this, kemudian db, kemudian get, tapi pakai kondisi where seperti itu. Kemudian di sini string table, string where. Nah, kemudian ini kita return untuk dapat mengembalikan nilai yang nanti nilainya akan disertakan ke sini. Oke, kita coba dulu, mudah-mudahan tidak ada masalah. Simpan, kemudian reload. Kita coba edit. Oke, muncul ya di sini nama penelitian, kemudian kegiatan penelitian dosen. Kita coba yang lain. Ini juga sama. Oke, berikutnya kita akan membuat update-annya. Nah, untuk update di DC Edit teman-teman buat customize dulu. Jadi di sini yang kurang adalah menyertakan ID gitu ya. Menyertakan ID untuk nanti mengupdate datanya. Alhamdulillah hujan guys. Kita lanjut. Hujan-hujan ngoding tetap. Nah, di sini teman-teman butuh satu objek baru, tapi nanti dia ngumpet atau hidden gitu ya, untuk menyimpan ID kategorinya. Jadi di bawah input type text name ini teman-teman copy aja di sini ya, copy, kemudian paste, tipenya hidden bukan text, kemudian name-nya ID. Nah, isi dari ini kelas form control-nya kita buang. Kita butuh value-nya adalah ID. Gitu ya. Value-nya ID. Nanti ini ketika disimpan akan dikirimkan beserta dengan ID-nya untuk dilakukan pengupdatean data. Nah, sekarang ini action-nya sudah ke Dharma update, kemudian berarti di controller sini kita bikin update-nya. Kita bikin function baru. Namanya update. Kemudian di sini yang kita butuhkan adalah mengambil data sama seperti yang di input sebelumnya yang ini. Ini kita copy aja sampai bawah. Paste di sini. Ini sudah dibuat, kemudian kita butuh satu lagi yang ID ya. Kita bikin di sini atasnya. Oke, seperti ini ya, ID. Sudah, kemudian datanya sudah dibikin array, sama. Kemudian berikutnya adalah
kita akan mengupdate datanya. List DC model, di sini update data. Nah, update data yang kita update adalah data, table, dan kita butuh satu lagi yaitu ID. Jadi kita buat di sini array ID-nya. Sudah, kondisinya udah sesuai dengan ID, kemudian datanya sudah siap, kemudian pemanggilannya sudah. Ini mudah-mudahan. Oh ya, berarti kita butuh satu lagi di sini string ID ya, string where, koma data, koma rc kategori. Ini kalau berhasil redirect ke halaman Dharma View. Oke, selesai. Kemudian kita masuk di DC modelnya. Nah, di DC model kita bikin update. Di sini kita masukkan tiga-tiganya. Yang pertama ada string where, kemudian string data, kemudian ada string table. Kemudian sama seperti yang ada di sini, yang ada di delete data, ini kita copy. Kita cuma ubah query-nya menjadi, ini where-nya tetap, kemudian list db delete-nya kita ubah menjadi update table, kemudian ini harusnya data, gitu ya, table data. Oke, coba lagi reload. Oke, sudah berhasil teman-teman. Jadi ini untuk CRUD yang data master. Jadi nanti teman-teman silakan coba-coba untuk membuat halaman satu lagi, yaitu halaman book kategori yang atas ini ya, yang bawahnya. Jadi konsepnya hampir sama. Jadi nanti teman-teman tinggal tambahkan controller baru, model baru, dan jangan lupa modelnya ditambahkan juga di bagian autoload, gitu ya, di bagian file autoload.php. Selamat mencoba. Nah, nanti di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan ke pembahasan di halaman transaksi. Halaman transaksi ini bukan transaksi uang, jual beli dan lain-lain, tapi transaksi sifatnya dari table ya, table transaksi yang nanti akan berinteraksi lebih dari satu table. Jadi ada 2 table nanti yang saling berinteraksi di situ. Oke. Saya rasa untuk part 4 ini cukup. Ini pun dibagi beberapa part ya karena cukup panjang. Nanti teman-teman silakan pahami lagi, kemudian penjelasannya silakan dibaca di PowerPoint. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.